Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yes, we want you more and above all other things. Kami ingin Engkau, kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Sebab Engkau melebihi emas, perak, dan permata. Engkaulah kekasih jiwa kami yang sejati. Allah kami, Bapa kami, sahabat kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you. Kami mencintaimu. Sejak masa muda, we've fallen in love with you. Kami sudah mengasihimu. Oleh karena Engkau sudah memilih kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan masa muda kami kepadamu sekali lagi. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Kasih tepuk tangan Tuhan. Jangan duduk dulu, kasih tepuk tangan dulu. Amin. Nah, di kebaktian ini dipastikan apalagi sudah menjelang Valentine segala. Oh yes. Wah, love you too. Nah, ya. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Di kebaktian ini kita harus pastikan jangan drop anything, jangan jatuhkan apa-apa. Soalnya siapa tahu nanti kalau kita menjatuhkan wartah, yang ngambil nanti ternyata jodoh kita. Jomblo ngenes ya tadi ya. Karena itu dipegang erat-erat barang-barangnya, jangan ada yang satu pun jatuh ke tanah. Lihat kanan kirinya, aku mengasihimu dengan kasih Tuhan. Wah, ini sudah mau sincia juga ya bagi yang keturunan Tionghoa. Ya, jadi siapa yang begini saya kasih angpau. Ya, angpaunya ini. Manusia hidup bukan hanya dari money, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Silakan duduk. Praise the Lord, puji Tuhan ya. Nih Kak Mek sedang ada, Cimek sedang ada di Medan. Sekarang harus kembali melakukan tugasnya sebagai anak. Datang sungkem ke sana. Pasti sedang ngintip dari live streaming. Iya, kita mau belajar hari ini firman Tuhan. Buka sama-sama di 1 Raja-Raja pasal 17. Hari-hari ini renungan saya tentang Elia. Saya belajar banyak dari hamba Tuhan ini. Pernah nggak kalian begini? Kalian tuh sudah baca satu bagian Alkitab berkali-kali, tapi baca lagi itu dapat sesuatu yang baru. Rasanya kok bisa ya dulu keluputan yang itu? Kok ya begitu ya? Jadi ini namanya firman itu hidup. Roh Kudus itu luar biasa. Nah, saya banyak belajar soal Elia. Jadi kalian ini beruntung sekali hari ini kita. Saya juga sangat bangga hari ini bisa sharekan renungan saya pertama justru di AOG. Ini adalah firman yang saya mau bagikan nanti di kebaktian umum minggu depan di pusat. Tapi kalian dapat dulu karena Tuhan sangat mencintaimu. Justru orang yang memberikan dirinya di masa muda pada Tuhan. Tuhan juga memberikan setiap berkatnya yang early, yang dini, yang awal selalu dikasih kita dulu. Anak-anak muda selalu pilihan pertama. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang begitu mengasihimu. Haleluya. Ya, mari kita bergairah mendengar firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 17, kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 6. Untung-untungan nih, kalau saya bisa selesaikan 6 ayat. Karena renungannya mendalam. Ya, coba ngomong kanan kirinya, tahan nafas, kita mau menyelam. Siap-siap ya menyelam sama saya. Baca dulu sampai ayat 6. Elia di tepi sungai Kerit. Oke, yang jomblo ngenes jangan salah baca Elia di tepi sungai Merit ya. Tolong ya. Ayat 1 sampai 6 baca, 1, 2, 3 sama-sama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Katakan amin. Ayat 1. Sebelum ayat 1, sebentar, saya jelaskan dulu. Saya hari-hari ini merasa, saya tidak tahu apakah ini kena dengan tema kita, Encountering Love. God's love is so broad and wide. Kasih Tuhan itu begitu luas dan lebar.
semuanya pasti kena. Tapi saya merasakan bahwa kita di tahun ini, bukankah tahun ini visi kita adalah encountering Christ in everything, atau mengalami Kristus, bukan cuma mengetahui, bukan hanya mengenal, tapi mengalami, itu up close and personal. Itu mengalami itu secara langsung. Tuhan itu ingin sekali menuntun hidupmu dari dekat, bukan dari jauh. Tuhan ingin sekali terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Encountering Christ in everything itu berarti kita harus lebih profetik lagi tahun ini. Tahukah visinya Gereja Mawar Sharon? Adalah menjadi gereja yang apostolik dan profetik, gereja sel yang apostolik dan profetik. Connect groupnya udah ada, apostoliknya jalan, kita bangun di mana-mana, dirikan gereja dari Sabang sampai Merauke. Di sini situ bahkan apostoliknya sampai kepada benua dan negara. Saya pergi ke mancanegara, membawa mandat, urapan Gereja Mawar Sharon kemana-mana. Urapan Tuhan. Tapi profetiknya itu loh. Tahun ini saya terbeban untuk lebih banyak membahas. Karena kalau kita tidak peka sama Roh Kudus, kita akan melewatkan banyak berkatnya yang indah. Banyak pengalaman yang mulia. Ya, karena itu saya merasakan bahwa tahun ini kita harus semakin menggenapi visi Tuhan atas gereja ini menjadi gereja yang profetik. Dimulai dari kehidupan setiap kita, mengalami Tuhan secara nyata. Mau lihat minuman itu ketika kita haus. Mau dilihat dari dekat, mau dicicip-cicip saja atau cicip-cicip doang gini aja, nggak akan bisa memuaskan dahaga. Kita harus meminumnya. Kita harus merasakan sendiri, mengalami sendiri secara nyata. Tuhan ingin hadir secara nyata dalam kehidupan kita. Anak muda apakah bisa mengalami Tuhan? Oh come on, Samuel umur berapa itu? Waktu dia mendengar suara Tuhan audible lagi 3 kali. Banyak sekali orang-orang muda yang mengalami Tuhan, tak terkecuali Daud. Itu usia berapa dia? Para ahli teolog mengatakan dia umur 16 ketika lawan Goliat. Sweet 17 pun belum. Tapi dia sudah mengalami Tuhan. Saya di jamaah Tuhan juga pada waktu saya teenager. Dan saya mengalami pengalaman Tuhan secara nyata. Pengalaman kita beda-beda. Saya maju ke depan di sebuah gereja kecil, jumlahnya 100 orang di Kanada. Kalian sudah pasti banyak yang tahu cerita ini, saya nggak usah ulangi, tapi hanya sedikit review saja. Saya melihat Tuhan. Bukan karena saya hebat dan suci, tapi karena saya ini berdosa dan hampir bunuh diri. Tuhan selamatkan saya itu last minute beneran. Saya ngalami Tuhan mendengarkan panggilannya. Dia panggil nama saya, Philip. Aku mengasihimu. Wow, anak muda bisa ngalami Tuhan secara nyata? Bisa dipakai Tuhan luar biasa? Bisa. Baru minggu lalu kita kedatangan seorang hamba Tuhan yang mengatakan dia dipakai sejak masa muda. Will Hart, masih ingat bukan? Saya mau beritahu, Tuhan itu ingin menjamahmu secara nyata, ingin memakaimu secara nyata. Cuman apakah hatimu dan hatiku haus akan Tuhan? Kita haus dan lapar atau enggak? Kepingin enggak? Dari sejak saya hari pertama saya kenal Tuhan, hati saya membara, terbakar, pakailah aku Tuhan. 2 kata itu yang menjadi doa utama saya. Sejak hari pertama aku mengenalnya, pakailah aku. Saya berdoa sama Tuhan dengan berlinang air mata, use me God, use me. Be real in my life. Jadilah nyata di hidupku. Dan boom, Tuhan pakai saya mulai sejak umur 18, bukan berarti saya langsung berkhotbah, tapi saya langsung memenangkan jiwa. Mimbar belakangan. Karena Tuhan masih harus uji dalam perkara-perkara sederhana. Saya dibentuk di balik layar sebelum saya berada di bawah sinar. Nggak masalah, bukan soal tampil, tapi soal berbuah. Bukan soal performa, tapi urapan. God wants to bless you, God wants to use you. He's awaiting, dia menunggu jenderal-jenderal berikutnya yang dari usia belasan. Haha, Tuhan lagi mencari orang di sini untuk dia urapi. Kata-kata Tuhan kepada saya masih ingat waktu saya baru bertobat. Aku akan melewatkan 1 juta orang untuk mengurapi kamu 1 orang. Karena kamu bersungguh-sungguh. 2 Tawarik mengatakan begitu. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, hendak mencari siapa yang sungguh-sungguh ditumpahi
dilimpahi kekuatannya atau alias kuasa urapannya. Tuhan menjelajah, Tuhan melewatkan banyak orang untuk urapi satu Daud. Malah koko-kokonya yang gagah-gagah, ahli perang, pinter strategi, lulusan S2 zaman itu. Orang-orang jenius dilewatkan sama Tuhan yang tampang parasnya ganteng-ganteng. Siapa bilang Daud itu ganteng? Dia cuman cute aja, kemerah-merahan. Yang ganteng-ganteng itu gak dipilih sama Tuhan. Dan Tuhan bisa lewatkan orang-orang yang dipandang manusia untuk mengurapi kalian. Kalau kalian haus dan lapar. Amin. Ayo, jadi umat yang profetik. Semakin dipakai oleh Roh Kudus. Mari kita lihat ayat 1 sekarang saya jelaskan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat 1 inilah pertama kali Elia muncul di dalam Alkitab. Elia ini unik. Dia itu tanpa titel, tanpa gelar, tanpa silsilah. Sampai sekarang di Alkitab, coba cari Elia itu papanya siapa? Nggak tahu, kecuali kita tahu dia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Kita cuma tahu aja dia dari provinsi mana. Tidak pernah dijelaskan kualifikasinya. Dia pernah sekolah apa, lulusan mana, siapa papa mamanya, kerjanya apa, dari keluarga mampu atau biasa atau ke keluarga yang miskin. Gak ada yang tahu dia itu siapa. Boom, muncul gitu aja, semua indah pada waktunya. Dan ketika dia muncul, langsung dia bicaranya sama raja. Tidak sama kabinetnya, tidak sama RT, RW, lurah. Kalau Tuhan angkat seorang muda, Elia waktu itu masih muda, Tuhan akan angkat dengan daulat. Sebab anak muda biasanya tidak dikasih kesempatan oleh orang tua. Di gereja ini beda, anak muda dimanja. Anak muda jadi lakonnya. Terakhir kali kita adakan di sebelah barat Surabaya, kita adakan di depan, di barat itu, acara kita, Army of God. Semua orang berkomentar, wah gereja Mawar Sharon belanin anak mudanya. Iya, di sini beda. Tapi saya ngomong secara umum. Anak muda biasanya nggak dikasih kesempatan, dipandang sebelah mata, nggak dipercaya oleh orang-orang dunia. Jadi harus Tuhan yang angkat mereka. Jikalau Tuhan yang angkat kita, siapa yang dapat menurunkan kita? Jikalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Kalian harus sabar. Waktunya akan tiba, kalian dalam bidang apa, Tuhan akan angkat tinggi-tinggi. Kalian akan bicara sama raja. Amsal berkata, orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berbicara kepada raja, will speak and stand before kings, akan berdiri di hadapan raja. Kalian gak boleh mental, maaf ini bukan saya menghina tatanan tertentu di dalam pemerintahan, bukan. Tapi kalian jangan levelnya RT lurah. Iman itu jangan, iman kalian, integritas kalian, karakter kalian itu jangan murahan. Jangan sampai murahan. Esau itu murahan, statusnya oke banget, dia yang sulung, dia dapat warisan, luar biasa, masa depannya cemerlang, tapi karakternya murahan. Dia menukarkan hak sulungnya, dengan kata lain, dia nggak layak terima berkat itu. Ini orang, gelarnya lebih gede daripada sifatnya. Gelarnya lebih mulia daripada sifatnya, daripada kepribadiannya. Kalian nggak boleh, kalian harus mikir begini, aku akan berdiri di hadapan raja suatu hari. I will speak to kings. Bukan hanya berdiri setara dengan raja, I will speak to kings. Aku akan bicara kepada raja. I will speak God's word to kings. Amin. Ya raja itu kan banyak, tidak hanya pemerintahan raja beneran. Raja yang beneran di dunia ini kan semakin sedikit. Ratu masih ada di Inggris. Raja masih ada yang namanya sultan di tetangga kita, Brunei Darussalam. Tapi kan ada juga raja kayu. Ada juga raja fashion. Ada juga raja media. Ada juga raja macam-macam. You will belong. Kalian akan diangkat Tuhan suatu hari. Bicara secara profetik kepada di bidang di mana Tuhan letakkan kepada orang-orang tertinggi di sana. Kalian harus percaya, mulut kalian ini sekarang itu sedang direservasi sama Tuhan RSVP.
Kalau orang mau ke pesta, orang penting itu harus telepon dulu, beritahu aku akan datang, jadi di booking tempatnya. Kalian di RSVP, mulut ini di RSVP, jadi nggak boleh gosip dan fitnah. Hati-hati dengan virus namanya negatif, suka mengeluh, suka ngomel. Jangankan di atas mimbar atau waktu memimpin CG, jangan kita menyindir orang lain. Jangan kita itu negatif, menjatuhkan orang lain. Jangankan waktu kita memimpin, waktu tidak ada orang melihat pun kita nggak boleh kok. Mulut kita di RSVP, di reservasi, di booking, udah ada kodenya. Untuk suatu hari mengalir otoritas Tuhan. Secara profetik kita akan bicara kepada generasi kita. Amin. Kita semua itu pemimpin, kita semua di sini pemimpin. Elia itu loh, nggak tahu dia itu muncul dari mana, siapa. Tapi tiba-tiba waktu dia muncul tepat waktu, otoritas Allah penuh atas dia. Kita lihat kuncinya di mana. Meskipun Alkitab tidak mencatat silsilahnya dan edukasi pendidikannya, tapi kita langsung tahu sumber otoritasnya dari mana. Kita langsung bisa mengerti dari baca satu ayat ini, saya langsung bisa nangkap. Orang ini derived atau dia itu mendapatkan power dan otoritas dan wibawa itu dari mana, langsung tahu. Kita lihat ayat 1 lagi. Lalu berkatalah orang Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup. Langsung kita tahu. Dia dapatkan wibawa itu dari hubungan pribadinya dengan Allah. Oh my goodness. Beautiful. Dan dikatakan Allah Israel yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau. Kalau kita baca ini kayaknya sombong sekali, arogan ini orang. Kecuali kalau gua mengatakan. Orang bilang, lu kira lu siapa? Mungkin bahkan tidak lulus SMA. Lu kira lu siapa? Apalagi bicara sama raja. Gak akan ada hujan kecuali aku katakan. Wah, dia mengangkat dirinya setara dengan Allah. Tahukah, kalau kita di masa muda kita benar-benar dibacem sama firman Tuhan. Pernah makan tempe bacem gak? Yang kurang dibacem, gak enak. Bukan bacem, anyep namanya. Untuk bisa dibacem betul-betul, direndam istilahnya, direndam. Saya pernah sekali makan di China. Dan saya waktu masuk lihat itu gentong-gentong. Sekarang kan lagi mau Xinjia. Jadi ngomong yang sedikit kecungkuk-cungkuan begitu. Relevan. Saya masuk nih, makan. Apa spesialnya kan, Chinese food ada di mana-mana. Di Indonesia banyak. Tapi dia bilang, beda, kamu masuk sini lain. Yang gini hanya ada di China. Saya duduk makan. Itu minum sup. Kita kalau makan sup, minum sup ya, kadang-kadang ada satu waktu kita udah cukup, disisa-sisain. Yang ini, benar-benar kita makan itu sampai kesengsem, sampai malu-maluin. Kalau perlu mangkok diangkat. Kalau belum, minta sedotan. Itu kuahnya nggak ada yang air, kaldu semua. Dan itu ditaruh di gentong, itu direndam 18 jam. Jadi orang nggak makan makanannya, dagingnya. Ayamnya semuanya dikeluarin, atau apanya dikeluarin, orang cuma minum supnya. Saya bilang, air kok dijual mahal. Saya minum, heaven, I'm in heaven. Ekspresinya seperti jomblo aku tadi tuh, cereng. Wow. Itu karena dia direndam. Begitu dalam. Kamu harus ada dalam firmanku dan firmanku di dalam kamu. Mintalah apa saja akan kulakukan bagimu. What an authority. Kamu harus direndam di firmanku. Firmanku direndam. Aku ada di dalam dirimu. Mau tak beritahu satu hal? Kenapa kita harus melayani Tuhan dari masa muda? Kok nggak nunggu nanti aja? Tunggu lulus kan? Rusak dulu sekarang. Nanti aja kan sama saja. Kan ada ayatnya yang dipanggil jam 12, jam 3, jam 6 yang sama upahnya. Beda, upahnya sama, lain rasanya. Sama-sama sup, lain rasanya.
upahnya sama. Jangan saling iri, pelayanannya tetap sama. Bisa sih bisa, flavornya berbeda. Kalau orang dari sejak muda melayani Tuhan, urapannya kalian bisa lihat. Waktu dia menjelang semakin dewasa, kalian bisa lihat anointingnya itu. Tidak gampang berubah. Bertambah ya, kalian bisa lihat mantap pengurapan itu. Kalian bisa lihat sepertinya ini veteran, bukan amatir di dalam bidang urapan Tuhan. Kalau kalian melayani Tuhan sekarang kelihatannya nggak terjadi apa-apa. Aku sudah sungguh-sungguh, mana aku belum dipakai luar biasa. Tunggu, kamu sedang direndam. Ada waktunya kalian tiba-tiba muncul, apa gedera Nggak pinter sulapan saya. Ketika kalian muncul, itu bukan instan. Seperti gunung Titanic yang ditabrak oleh Titanic, tenggelam. Orang bilang itu cuma bongkahan es sedikit. Oh, jangan remehkan. Esnya cuma kelihatan segini. Di bawahnya itu Gunung Semeru. Di bawahnya itu Gunung Everest. Gunung es. Waktu ayat 1 kita lihat Elia tiba-tiba muncul, orang bilang dia lucky atau beruntung sekali, dia hoki. No, tidak. Tuhan lapis-lapis, cuman proses Elia sebelum pasal 17 itu tidak pernah tercatat dia di mana. Sama dengan Yesus. Yang kelihatan, yang tahu cuman waktu Yesus lahir di Bethlehem. Sama umur 12 tahun, lalu 12 sampai 30, 18 tahun itu gone missing, tidak ada dalam rekor. Tapi saya yakin, gak perlu menebak lagi, gak perlu mereka-reka. 18 tahun itu Bapak mempersiapkan Yesus dengan mentalitas anak. Supaya dia tidak menjadi mentalitas yatim piatu. Seperti kita, aku melayani kok, aku gak pernah diterima kasih. Itu mental yatim piatu. Lebih baik jadi yatim piatu beneran tapi bermental anak. Daripada jadi anak orang kaya, mentalnya yatim piatu. Papa gak cinta sama aku, kenapa aku gak dikasih mobil baru? Yesus 18 tahun itu ditempa. Sehingga waktu dia muncul di Galilea dalam kuasa roh, dia berkata, anak manusia dipanggil. Bukan untuk menghakimi dunia, tapi menyelamatkannya. Dia selalu berkata, son of man, son of man. Itu bicara tentang penempaan Bapa selama 18 tahun itu. Sebelum Yesus bisa dipanggil sebagai anak Allah yang hidup, 18 tahun dia diajari sama Bapa di sorga gimana jadi anaknya Yusuf. 18 tahun Yesus belajar jadi anak manusia. Sehingga ketika Yesus berdiri di depan Lazarus, kuburannya 4 hari dia sudah mati. Nggak goyah sama sekali. Yesus nggak curang loh ya, Tuhan kita pakai ketuhanannya. Dia pakai kuasa Roh Kudus yang sama yang turun saat baptisannya, sama dengan yang sekarang ada pada tubuh dan pelayanan kita. Tuhan Yesus nggak main curang. Aku adalah anak Allah, keluar Lazarus, bisa. Itu sama dengan anak orang kaya, mentang-mentang dia keturunan papanya, dia perintah-perintah di perusahaan papa ayahnya. Bisa. Yesus nggak gitu, dia mulai dari bawah, dari palungan, lebih bawah lagi, itu underground. Tapi ketika dia di depan Lazarus, lihat. Apa yang telah ditempa selama 18 tahun itu, kelihatan bacemnya. Dia berdiri di depan, katakan apa tentang Lazarus? Bapak, aku berkata ini, bukan untuk aku. Aku akan berdoa di depan orang-orang ini, untuk mereka, supaya mereka tahu, bahwa engkau mendengarkan aku. Bayangin, kalau kita kan lain. Kalau memang engkau mengasihi aku, buktikan, kasih aku jodoh sebelum Valentine ini lewat. Gak yakin kan? Sampai perlu bukti kan? Gak yakin kalau Tuhan cinta kamu kan? Gak yakin kalau kamu sudah jadi anaknya kan? Minta bukti-bukti segala kan? Yesus gak gitu. Aku gak minta ini untuk buktiku. Aku minta ini untuk menyelamatkan mereka. Lazarus! Turunlah! Aku hendak menumpang di rumahmu. Salah, itu Sakeus. Gimana sih? Saya cuma pancing kalian dari tadi. Amin, amin yang belakang sana. Yes. Itu Sakeus, non. Ini Lazarus gak ada yang suruh aku mau menumpang di rumahmu. Dia di kuburan kok. Yesus berkata, Lazarus keluarlah, get out.
Oh my goodness, what an authority. Kita kalau doa untuk orang mati, jangan orang mati, doain orang sembuhan aja kita doain, wah bermenit-menit, ya puji Tuhan, tetap dijawab. Kita mendoakan untuk kelepasan aja bisa 3 jam, satu orang, wah keluar, setan, nggak mau, keluar, nggak mau. Jam kedua, keluar, nggak mau. Jam ketiga, keluar. Nggak mau. Kalau diurut lagi 4,5 jam, jam kelima, ayolah keluar. Wes lah, nggak mau. Setannya sama capek. Yesus doain orang mati bangkit. Cuman 2 kata. Yang satu cuman sebut nama, supaya nggak salah alamat. Kalau Yesus bilang, Lazarus keluarlah, semua orang mati keluar dari kuburan. Yang dikuburnya enggak benar, bukan dengan cara Tuhan segalanya, terus muncul yang begini. Yesus sebut Lazarus, jadi doanya cuma one word. Come out. What an authority. Pernah kepikir nggak otoritas dari mana? Dari sonship. He knew he was a son. Dia tahu dia putra. Dia anak. Do you know who you are in Christ? Untuk saya tahu who I am. Saya bertobat 18 tahun. Terbalik, Tuhan Yesus dari umur 12, 18 tahun missing. Saya dari umur 18, 12 tahun saya belajar to be just a son before I turn 30 years old. Makanya ada bukunya namanya Before 30. Itu biografi saya, biografi masa muda saya. Untuk saya bisa hari ini punya otoritas atas bangsa-bangsa. Bicara ke raja-raja, yang saya maksud raja itu raja beneran di dunia segala bidang. Pelayanan saya yang kelihatan sama kalian itu cuman yang di gereja dan yang di YouTube. Yang kelihatan hanya yang ada di Pustaka Raja Wali, produk-produk. Kalian ada banyak kali dalam pelayanan saya sebagian besar tidak ada kameramen yang mengikuti. Ketika saya duduk dengan orang-orang tertentu yang sulit dijangkau, ditembus. Saya bicara sama mereka dan mereka mendengarkan firman Tuhan dari mulut saya. Nggak bisa direkod dan saya nggak bisa ceritakan. Kalau saya ceritakan, itu namanya mencari muka dengan itu namanya memakai atau namanya memanfaatkan orang-orang ini. Saya mau beritahu sama kalian hari ini. Pelayanan saya yang kelihatan di depan kalian itu cuma segini. Yang nggak kelihatan itu segini. Dan saya mau beritahu, itu semua akarnya satu. 12 tahun saya direndam dalam firman. 12 tahun saya belajar untuk mengerti apa yang tidak kupahami. Ketika Tuhan berfirman sama saya begini, itu melawan kehendakku, itu melawan semua yang ku tahu. Itu seperti mengasah, seperti menyembelih daging dan kedagingan saya yang mau memberontak, katakan seperti mau mengatakan pada Tuhan, caraku lebih baik dari caramu, tapi Tuhan berkata caramu bukan caraku, aku harus menyerah. 12 tahun Tuhan ajari saya apa itu urapan. Herannya hari ini banyak orang muda ketika lihat metode beberapa orang dan berkata aku mau ikuti, langsung aja sikat. Lain saudara. Tapi pada anak sendiri kalian tak anggap anakku sendiri dalam Tuhan. Saya akan buka dapurnya. Saya belajar banyak dari Elia. Ini orang bisa berkata tidak akan terjadi hujan kecuali ku katakan. Orang bilang dia arogan, bukan. Itu keintiman dengan Tuhan. Itu keintiman dengan Tuhan. Saya mau beritahu sama kalian, ketika Tuhan bilang jangan dulu pacaran, obey Him. Trust me, bukan supaya kalian membujang, tapi supaya kalian kawin dengan bahagia suatu hari. Waktu Tuhan bilang sama saya dulu, jangan pacaran dulu, itu karena Tuhan mau supaya suatu hari nanti ketika saya pakai cincin ini, pernikahan saya kokoh dan jadi berkat buat orang lain. Saya masih ingat Tuhan bilang sama saya, tidak boleh pacaran dulu. Apalagi waktu saya senang dengan orang yang bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Tuhan bilang, kamu pilih dia atau aku. Tuhan jangan begitu. Tuhan kalau bicara sama saya itu jelas. Lu pilih, dia atau aku. Ya, saya bilang, ya pilih Tuhan lah ya Tuhan. Tapi gak bisa kah Tuhan kasih dia ke aku? Gak bisa.
Bukan supaya kita membujang, ngenes, dan akut. Tapi supaya kita bisa suatu hari layak memakai cincin itu pada waktunya. Ya. Dan saya mau beritahu sama kalian, ketika Tuhan bilang sama kalian, jangan, kalau kalian internetan, jangan di kamar. Jangan jatuh ke pornografi lagi. Itu bukan karena Tuhan tidak mau kalian tahu buah pengetahuan yang buruk dan yang baik dan buruk. Tapi supaya kalian punya otak. Karena pornografi itu lebih parah daripada kalau kita tabrakan. Tahu enggak? Kalau kita tabrakan, jeder, gitu ya, otak rusak. Pornografi itu sama dengan impact berapa puluh kilometer per jam tabrakannya ke sini. Dan itu mematikan kreativitas kita. Itu membunuh masa depan. Toh yang kamu lihat tidak bisa kamu miliki kok. Malah membuatmu penasaran dan eksperimentasi nanti. Ketika suatu hari Tuhan memberi jodohmu yang dari Tuhan, engkau eksplorasi seperti Esau, padahal engkau yang berhak atas dia, akhirnya kehilangan hak itu karena engkau mengeksplorasinya sebelum waktu. Ingat unggas emas? Ingat bebek yang menelurkan emas, itu mitos. Itu dongeng cerita tapi mengajarkan suatu pelajaran yang berharga. Toh dia keluar emas setiap hari satu butir. Dan aku bisa kaya sekarang. Kalau sekarang aku belah aja, dia punya perut, ambil seluruh emasnya. Ketika dibelah, matilah unggas itu, tidak bertelur lagi keesokan harinya. Sex is a blessing. Sex too early is a curse. Seks itu berkat. Seks terlalu dini di luar pernikahan. Bahkan kalau orang sudah menikah pun, kalau memang seks itu memuaskan, kenapa ada perselingkuhan? Karena perselingkuhan, dosa seks tidak ada hubungannya dengan biologi. Tapi dengan pikiran kotor. Dan pikiran kotor diberi makan dari mana? Dari mata yang gelap, tubuhnya gelap. Jikalau pelita, mata adalah pelita tubuh. Jadi, saya mau beritahu, orang bujang juga perlu tahan tarak, tahan godaan seks. Orang kawin juga perlu tahan tarak, tahan godaan seks. Sangat mudah hati itu, mau more, mau lebih yang dia tidak miliki. Orang selalu lihat donat itu lubangnya dan bukan donatnya. Ternyata orang kawin pun dapat istri atau suami yang cakep banget. Sudah Mr. Universe sekalipun masih selingkuh. Dan anehnya kalau selingkuhnya itu bisa memuaskan dia. Kenapa dia setelah selingkuh lagi dengan yang lainnya. Dan itu menjadi satu gaya hidup. Berarti memang hatinya gak bisa konsentrasi dengan satu. Saya mau beritahu sama kalian. Ini. Jadi kalau orang menikah dan orang bujangan sama satu boat, satu perahu. Karena dosa bertutur di lubuk hati, bukan biologi. Paham ini? Paham ini ya? Anjing saya dulu, namanya Bubble. Dia sudah dikebiri. Dia sudah jadi sida-sida. Tapi bukan dari Ethiopia, karena dia Pekingese, dia dari Beijing. Setelah dikebiri, dasar Bubble pikiran kotor. Pada waktu musim kawin, tetap coba kawinin anjing-anjing perempuan itu. Saya jadi sungkan dengan pemilik anjing-anjing itu. Jadi besanan. Tapi karena sudah dikebiri, Bubble tidak mampu. Tapi anehnya, saya beritahu ini, saya tidak vulgar, saya harus hati-hati sebab saya tidak mau justru khotbah saya membuka wawasan yang tidak perlu. Tapi saya perlu bicara gini karena dunia jauh lebih vulgar. Meskipun Bubble tidak mampu, Bubble berusaha keras dan melakukan tindakannya tanpa perbuatannya. Ngerti maksudnya? Melakukan tindakannya tanpa persetubuhan, meskipun demi saya ketika Bubble melakukan itu, saya tahu bahwa ini bukan dari biologinya. Dia sudah tidak punya biologinya. Sudah diambil sama dokter. Dia udah gak punya biologinya. Tapi dia masih terbawa kebiasaannya. Dasar anjing tetap adalah anjing. Jadi ada orang berkata sini, kok aku mau bebas dari dosa seks. Caranya gimana kok? Caranya gimana? Aku kalau gini, ada pernah soalnya anak muda yang bicara gitu sama saya. Aku kalau begini mendingan aku dikebiri saja. Saya ada satu orang saking frustasinya, dia terlalu terikat dengan dosa seks ini, dia merasa bersalah, dia seperti kecepit di tengah, dia gak bahagia. Dia berkata sama saya, kata-kata saya beritahu, belajar dari Bubble.
Sekalipun kamu dikebiri, pikiran kotor tetap datang. Tetap datang, cuma tidak mampu. Tetap datang. Satu-satunya cara, Mazmur 119 katakan, untuk memelihara kita ini, tetap dalam jalur rencana Allah, adalah menjaga. Bagaimana seorang muda menjaga dirinya bersih dan kudus? Merendam di firman Allah. Itu saja, gak ada hubungannya dengan menikah. Saya ngomong begini supaya kalian tahu bahwa apa yang membuat sebagian di antara kita sini yang bergumul dengan dosa seks gak pernah mari-mari, gak pernah selesai. Karena beberapa hal. Satu, karena pergaulan. Bergaul sama teman-teman yang kudu ngomongnya porno terus. Ya kan? Kenapa juga? Karena tontonan. Nggak tahan. Lebih baik nggak usah ke bioskop, cari alasan. Meskipun itu filmnya nggak ada apa-apa. Nggak perlu pornografi gimana, tapi kalau film itu bisa membuat Anda tergoda, mendingan dihindari. Isi dengan hal-hal yang lain, kalau memang Anda nggak kuat. Sambal lombok itu nggak salah, tapi beberapa orang makan sambal lombok terluka ususnya, karena memang nggak tahan. Teman saya makan lombok berani sekali. Sekali taruh 20 cabai, 30, 40, gila. Saya kasih satu aja, saya sudah di neraka. Jadi saya jangan jadikan orang lain patokan. Loh, dia nggak apa-apa loh. Itu loh. Temanku di CG, dia nonton film itu nggak ada pornonya, tapi kalau dia, kenapa dia nggak apa-apa? Aku nggak bisa ya, jangan dipaksa. Kalau orang lain bisa 20 lombok, kamu jangan. Mengapa kau nggak bisa keluar bebas dari masalah itu? Why, young people? Because you feed on trash. Bukan biologi. Pikiran. Mau tahu nggak organ seks yang paling utama itu? Sorry, bukan di bawah. Di atas. Ini organ seks yang paling utama. Tahu gak Anda? Semoga ini membuka wawasan orang-orang yang single. Yang mengira nanti kalau aku kawin kan selesai masalah ini. Tidak. Dosa itu di hati, bukan di biologi. Jadi kalau kalian mau berendam dalam firman, kalau kalian mau menang atas segala area hidup kalian, khususnya dalam hal seksual, kalian mesti menang now, not later. Bukan nanti waktu kalian sudah bercincin. Karena waktu kalian bercincin, setan momok yang sama akan datang ke kalian. Cuman waktu terjadi dosa seks, waktu kalian sudah menikah, korbannya jauh lebih banyak karena itu berarti istri dan anak. Atau suami dan anak. Jadi jangan pernah berkata, nanti aja aku menang, sekarang mau menang. 12 tahun dari tahun 18 saya diajari Tuhan untuk berendam dalam firman. Tuhan bilang sama saya, kamu mau menang Philip? Now. Nanti waktu kamu menginjak umur 30, aku akan memunculkan kamu. Yesaya mengatakan, lihat itu hambaku, kepadanya aku berkenan. Seperti seolah spotlight akan ditujukan kepada kita. Kalian punya DNA yang sama dengan yang saya punya. Kalau enggak gitu, enggak mungkin saya mimpin kalian. Berarti kita ada hubungan. Berarti kita bersaudara. Berarti kita masih duluran dalam urapan. Berarti kalau saya bisa, kamu bisa. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Amin. Rasanya nggak bisa sampai ayat 6 ini. Ini baru ayat 1 bicara tentang demi Tuhan yang hidup. Bicara tentang hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan firman. Tapi ingat satu hal ya. Orang yang punya firman selalu akan menang. Orang yang punya firman, yang hidup dalam firman, akan selalu lebih pintar dari orang yang tidak punya firman sekalipun dia S3. Orang yang punya firman akan selalu lebih kuat dari orang-orang kuat di dunia ini. Karena itu, saya mau dorong kalian semua untuk kalian baca Alkitab. Siapa di sini baca Alkitab teratur, katakanlah 1 tahun, atau 1 tahun lebih kalian pasti habiskan Alkitab sekali. Angkat tangan. Gak apa-apa, jujur ini gak sombong. Apa adanya. Oke, turunkan tangan. Siapa di sini baca Alkitab kalau ada dorongan? Atau gini dah, kalian tidak punya rencana untuk menyelesaikan baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalian tidak punya rencana untuk menyelesaikan itu. Pokoknya ya ngeflow saja. Angkat tangan. It's okay, gak apa-apa ya. Enggak, oke. Berubah ya. Saya ajari ya. Oke, saya ajari.
Elia ini ayat 1, dia itu berkata demi Tuhan yang hidup. Lalu dia berkata tidak ada hujan kecuali kukatakan. Ini orang fondasinya kuat. Gak cukup loh kita hanya berbahasa roh. Ora apa ya syana menah cukup. Kita hanya menyembah. Kita nyanyi lagu-lagu, penyembahan, memuji Tuhan. Gak cukup. Loh, kalau orang cuma baca firman Tuhan doang itu sama dengan orang makan gak pernah minum, pasti tersedak. Coba sekali-kali, makan loh. Makanlah, jangan minum. Apalagi kalau makannya cepat. Makanannya gak turun. Dan sekali minum, yang turun ini sampai sakit ya, kerasa pernah sakit. Baru lega. Maka kalian juga tidak boleh begitu. Orang yang makan saja firman, jadi orang Farisi dan ahli Taurat yang sukanya berdebat. Hatinya tidak disiram. Hatinya itu tidak dilembutkan. Tidak terjadi perubahan, hanya pengetahuan. Tapi banyak orang yang cuma memuji menyembah, minum terus. Coba sekali-kali minum terus. Jangan makan 40 hari. Hidup enggak? Hidup. Tahu nggak Anda? Tahu nggak kalian ya? Orang nggak minum, itu cuma bisa sampai 7 hari dia mati. 3 hari dia mulai menunjukkan tanda-tanda kematian. Dehidrasi mulai akut. Ini betul-betul dehidrasi ngenes, dehidrasi akut. Kita nggak makan, bisa 40 hari. Bisa 40 hari. Saya pernah puasa 40 hari, jadi saya tahu. Tapi enggak puasa minum. Saya enggak, ya. Jadi saya minum, tapi bisa 40 hari kita bisa go without food. Oke. Tapi kalau kita semua hanya minum, enggak makan, maka kerohanian kita akan lemes. Kita enggak punya pegangan. Kita enggak punya gizi. Kita hanya punya kehidupan, tapi tubuh kita seperti orang Ethiopia yang kelaparan itu. Kasihan sebenarnya sampai kelihatan doreminya. Kan mendingan kayak kita nih yang subur. Berbanggalah kita yang mengembang ke kiri dan ke kanan. Itu pertanda hidup bahagia loh. Cuma tambah satu lagi aja tambah hidup sehat. Udah itu aja. Gak apa-apa kok. Saya waktu belum menikah, kiloan berat badan saya 65. Setelah saya menikah, 82. Orang bilang sama saya, ada apa terjadi dengan kamu? Saya bilang, saya bahagia. Sekarang saya turunkan sedikit-sedikit lagi. Nah, saya mau beritahu sama kalian. Kita punya kehidupan, tapi nggak punya kekuatan. Kita punya kehidupan, tapi tidak punya kebenaran. Ada satu teman saya berkata, ini teman lebih tua sama saya, dari saya dan teman lama, dan dia berkata, kenapa ya aku, Philip, kenapa aku kok nggak bisa sekuat kamu ya? Kalau seumpamanya ada serangan iblis, saya nggak bisa. Ya serangan iblis kita baru mikir, di mana ya ayatnya? Kalau Tuhan Yesus langsung beritahu, ada tertulis. Malah langsung di-quote atau dikutip. Kenapa aku nggak berhasil ya melawan iblis dalam banyak area hidupku? Aku nggak ngalami terobosan, apalagi terobosan baru. Saya beritahu, gimana kamu bisa ngalami terobosan? Kamu perang hanya bertahan, tang, dong, dang, ting, tong, dipukul-pukuli, kamu punya perisai. Mungkin kamu pakai ketopong, mungkin pakai baju sirah. Tapi kamu tidak bisa jatuhkan musuh juga. Karena pedangmu tidak ada. Pedangmu itu pedang roh. Firman Allah. Suruh. Kamu tidak punya. Mana bisa kamu ngalahkan setan. Apalagi ngusir setan di dalam diri orang lain. Saya pernah tuh kelihatan orang kelepasan. Orang yang sama ini doain orang. Setannya nggak berani serang dia karena dia anak Tuhan. Tapi dia juga nggak bisa serang setannya. Jadi hari itu draw. Itu tadi yang saya cerita tadi itu sampai setannya capek, itu beneran, itu saya bukan bercanda, itu saya lihat sungguhan. Setannya bilang, wes. Ya perempuan tapi keluarnya munculnya suaranya laki-laki. Wes, Mario. Setannya nawar, sudah ya. Orangnya juga, ya sudah kamu keluar cepet. Gak mau, kamu. Jadi imbang. Saya bilang salah, loh tapi saya baca Alkitab, dia bilang. Iya, kamu bacanya seberapa? Saya baca loh. Saya bisa baca cuma 5 menit. Cuman ayat yang ada di renungan harian itu loh. Ayat 1 itu lalu renungannya. Lah, kamu makan proteinnya segitu, itu tepung semua. Tepung itu penting, supaya enak bukan?
Kalau kita makan roti, ada enak kan? Tapi gizinya nggak seberapa. Saya bilang kamu bisa bangga sama teman-teman bilang aku barusan makan steak wagyu. Wow. Aku makan, tapi kenapa kamu masih tidak bergizi? Iya, soalnya meskipun wagyu harganya jutaan, makanya cuma secuil doang. Kamu harus makan 100 gram, minimal 150 gram atau apa. Makan dong, baru kerasa. Sama-sama firmannya, kalian baca cuman ayat atasnya itu pembukaan, sama saya baca 2 pasal, 3 pasal. Ya lain lah ya. Ya beda. Kamu kanan kirinya, beda bro. Baca Alkitab, mau pakai renungan gak renungan, udahlah. Saya dulu gak diberitahu sih. Kalau baca Alkitab lebih baik dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes dulu dari Perjanjian Baru. Saya bacanya dari depan, karena selalu kalau teks bukan baca dari depan dulu kan. Gak ada yang langsung chapter 10. Saya bacanya Kejadian, pusing saya. Kejadian masih menarik, Keluaran mulai oke, Musa, Imamat mulai mumet saya. Ya. Bilangan. Saya sampai keselnya itu bilangan saya ambil yellow pages itu loh. Saya taruh di hadirat Tuhan, ini sekarang sama ini bedanya apa? Baca. Tetap. Saya nggak ngerti. Tetap tumbuh tuh. Lihat ini saya hari ini, tetap tumbuh tuh. Kalau kalian bisa ya baca dulu supaya tak kenal Yesus dulu dari firman. Nanti baru di situ kan bisa bayangin Yesus dari Kejadian sampai Maliaki. Tapi baca. Buat komitmen. Ini baru bulan Januari. Ini baru bulan Februari, belum telat. Mulai program, pulang nanti, tiap hari kalian mungkin bisa pas pulang sekolah, bacanya atau pagi-pagi sekali. Ponaan seorang full timer di sini, ada di sini kali. Ya, bangun pagi-pagi sebelum sekolah, baca firman dulu. Doa juga. Memuji menyembah, berdoa, naikkan setelah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nyanyi 2 lagu, 3 lagu. Kalau nggak ada lagu sendiri, setel sesuatu. Atau inilah gunanya internet. Kalian bisa type di situ lagu saat teduh, apalah yang kalian suka, munculkan di sana. Apa ya, ini atau itu. Ya. Terus kalian bisa sambil itu main sambil kalian nyanyi, nyembah. Setelah nyembah, nyanyi selesai, sebelum baca Alkitab, naikkan permohonan Tuhan. Aku punya beberapa kebutuhan. Aku ingat papa mamaku belum dalam Tuhan. Aku minta ya Tuhan, tolong, gak usah di mulut-mulut, dipanjang-panjangin. Tuhanku. Gak perlu lah, ngomong aja gak kayak gitu kok nadanya kok. Ada orang itu kalau doa itu jadi orang yang berbeda. Kalau ngomong biasa, ya Pak ya, nanti ya makan ya sama-sama. Tapi kalau sudah doa, ya, nanti ya aku nih matematikanya sulit ini. Kamu kan pintar, tolong ya nanti ya. Nah, bisa bicaranya genah gitu, bisa bicaranya normal. Tapi kalau doa lain, Tuhan, bukan tolong ya matematika aku, tapi Tuhan, colonglah aku. Kalau lu hilang jangan ada yang salahkan ya. Apa adanya aja sama Tuhan, nggak usah ditambah-tambah. Ya, sama dengan kalau teman saya ini ada satu, teman saya punya 2 teman. Ini 2 ekstrim, kutub utara, kutub selatan. Yang satu kalau doa, formal sekali. Karena dulu bacaan kami King James Version, Alkitab, thou thine, show us thine ways, thou art, apa bingung aku, ya. Dia kalau ngomong biasa, ya bahasa Inggris biasa, tapi kalau doa, oh thou, oh Lord, come to the rescue of thee, of thine, ya, cometh, ngomong come aja pakai cometh, and show me thy ways. Saya nggak tahan, tak tepuk sama saya, balik ke dunia, nggak perlu. Doa itu asal connect hati, tapi teman saya yang satunya kutub utara, kutub selatan, beda. Ini ada jenggotnya. Sini loh, wah model. Dari dulu juga ada model gini, orang boleh tahu ya, biasanya surfer yang biasanya. Ini teman saya juga suka surfing, dia bukan dari Kanada, dia dari daerah-daerah
Dia dari Amerika tapi daerah yang pantai. Wah dia kalau ngomong tuh, hey dude, hey, sup dude, yeah dude. Ngomong itu gitu, strength terus. Bukan orang hitam tapi, kalau doa juga gitu. Hey dude. Ya memang dia realistis, apa adanya. Tapi ya coba mikir toh, ngomong sama presiden aja nggak gitu. Memang kamu jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Tapi paling tidak kalau ngomong sama raja, di atas segala raja apalagi dengan hormat dong. Jangan dude, hey dude, yeah. How are you up there buddy? Saya di hati itu nggak tahan, saya bilang your boldness. Tahu your boldness, gundulmu. Tapi orang bule kan nggak ngerti, gundulmu nggak ngerti. Jadi saya cuma ngomong di hati, gumun nih di hati, saya tepuk pundaknya dia, hey. Dalam hati, your boldness dulu. Saya bilang sama dia, kamu kalau ngomong sama Tuhan jangan gitu. Dia itu raja di atas segala, aku tahu apa adanya. Kita sama papa aja, saya sama keluarga juga apa adanya. Tapi sama papa bicara saya gak beda, tetap harus ada hormat dong. He's not your buddy, he may be your friend. He's definitely our best friend. But he ain't our buddy, yo buddy. Jadi kalian setelah memuji menyembah, selesai, apa yang kalian bisa lakukan? Kalian bisa menaikkan permohonan kan? Betul kan? Firman Tuhan bilang harus syukur dulu. Tuhan Yesus, aku minta tolong ya. Nggak usah, jangan colong aku. Papa mama belum dalam Tuhan, Tuhan. Tuhan tolong supaya selamatkan mereka. Beritahu aku apa yang harus kulakukan. Bukakan kesempatan, beri aku keberanian waktu saatnya tiba. Aku berani buka mulut, aku nggak chicken out. Itu yang satu. Dua. Ya, yang kedua. Besok ini adalah ujian. Katakan ini UAS. Beri aku konsentrasi penuh. Beri aku kepandaian Salomo ya Tuhan. Beri aku kecemerlangan Daniel. Tapi jagai hatiku supaya kerohanianku tetap sungguh-sungguh. Bisa ngatur waktu. Supaya orang-orang sekelilingku mendukungku. Dan untuk pelayanan ya pelayanan. Tuhan tolong aku dalam nama Yesus. Oh Tuhan satu lagi. Lupa Tuhan. Apa? Jodoh. Dasar. Jangan lupa Tuhan, orang cakep kayak aku jangan disia-siakan di dunia ini. Amin. Mungkin yang pertama dijawab nanti, yang ini dijawab dulu, ada waktunya. Setelah selesai, baca Alkitab. Kalian akan kaget loh, doa itu harus dua arah. Jangan cuma kita yang ngomong terus, Tuhan juga ingin ngomong sama kita. Emangnya punya mulut cuma kita? Bukankah kita diciptakan dalam gambaran rupanya, kalau kita punya mulut, Tuhan juga punya. Doa itu nggak boleh cuma pakai mulut, pakai telinga. Ya. Lalu setelah itu berkata, amin Tuhan. Bilang aja sederhana, Tuhan berbicaralah kepada aku lewat firman harian yang ku baca. Baca. Sekalipun kalian di imamat, baca terus. Nggak ngerti sekarang, ngerti nanti. Masuk dulu pokoknya. Emangnya kalau kalian makan bergizi, kalau selama kalian percaya ini firman Allah, kalian tahu ini gizinya, kalian sudah kenal, kalian sudah tahu gizinya, kalian sudah yakin. Udahlah. Kalau selama sudah masuk di sistem kalian, dia akan bekerja sendiri. Firmanku tidak akan kembali sia-sia. Ngerti maksudnya? Kalian kalau makan nasi nih, ada ikan. 4 sehat, 5 sempurna, ada sayuran. Masa kalian imani? Ayo sayur, bekerjalah. Kalau karbohidrat juga perlu kan, cuma nggak boleh berlebihan kan, untuk membakar kan, pembakaran kan. Nggak usah, untuk aktivitas. Kalau kalian makan sereal, contohnya pagi, susu ada gunanya tertentu. Kalau kalian minum susu yang low fat, ya kan, atau yang only fat, nggak tahu. Pokoknya kalian minum susu serealnya apa gunanya kan? Kalian nggak usah imani, masukkan saja, gluk, kriuk, sudah, dia kerja sendiri. Ada yang bisa dimengerti, ada yang nggak bisa dimengerti. Masukin dulu dalam sistemmu, nanti kerjanya tepat waktu. Baca 2 pasal sehari, kalian akan selesai 1 bulan lebih 2-3 bulan. Atau sekitar 14-15 bulan. Selesai Kejadian sampai Wahyu. Nggak usah dikasih tuntunan harus, nggak usah lah. Renungan harian itu cuma vitamin saja. Itu hanya vitamin C yang kalian beli murah-murah di apotek gitu loh. Itu cuma itu. Bisa iya, bisa enggak. Berguna enggak? Berguna lah ya. Kalian punya ada minuman vitamin-vitamin, saya enggak mau endorse produk ya kan. Tapi kalau kalian minum, ya kalian minum itu 1000 cc, perlu kadang-kadang. Tapi yang terbaik adalah langsung dari hal-hal yang alami, natural.
Yang kalian makan langsung, itu nggak ada gulanya, nggak ada macam-macamnya. Saya ini kok jadi ahli gizi ya? Enggak loh, saya itu enggak loh. Hidup saya itu biasa, nggak ada terlaluan gizi ini, nggak boleh. Saya itu kalau sudah apapun di atas meja makan, saya makan. Jadi kalau saya lagi pergi, atau apalagi lagi misi, kalian jangan naik meja. Apapun di atas meja tak makan sama saya. Ya kan? Itu cuma vitamin. Dan kalian dapat dari alami. Nah kalau kalian baca 3 pasal sehari, 1 tahun kurang sedikit akan selesai Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah mengenal Kristus selama 24 tahun. Mau tahu berapa kali saya selesaikan Alkitab? 24 kali? Tahun 92, saya sudah selesaikan 5 kali di tahun 92 saja. Saya baca 10 pasal sehari. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena saya ini payah, parah. Makanya saya butuh firman dosis tinggi. Kalau kalian lebih suci dari saya, bacalah cuma 2 ayat. Kalau kalian sama dengan saya, orang yang bangkrut total tanpa Allah, jangan sedikit, jangan sungkan. Makan firman Tuhan. Itu yang terjadi dengan Elia. Ketika dia keluar, dia berkatakan, kecuali ku katakan. Remember, this is what Reinhard Bonke says. Dengan ini saya selesai. Dia berkata, firman Tuhan itu bukan cuma kuat di mulut Allah. Firman Tuhan itu kuat di mulut saya. Let God's word be powerful in my mouth. Mau tahu? Itu yang saya sebutkan kalau orang berendam dengan firman. Kayak si siapa namanya, seperti si Elia. Dia bukan hanya akan kenal kehendak Allah, tapi bau nafasnya pun bau firman. Paham maksud saya? Kenapa orang India, kalau kita bicara sama mereka, lebih bau kekari-karian? Kalau orang-orang Barat lebih ke cheese atau kekejuan, jangankan cuma bukan cuma nafas, tapi bahkan tubuh juga. Kalau orang Indonesia beraneka ragam tergantung dari wilayah mana. Pete jengkol bisa semua. Why? You are what you eat. Some people say, kamu adalah apa yang kamu makan. Itu secara fisik. Bagaimana secara rohani? Kenapa ada banyak orang omong kosong? Karena juga kosong firman. Kenapa ada banyak orang ngomong tentang Tuhan? Tidak ada bobotnya. Nggak ada kuasa. Nggak ada perubahan kuasa penciptaan. You are what you eat. You don't eat. So you are not. Amin. Si Elia keluar dan berkata, kecuali ku katakan. Semua orang berkata, alamak apa-apaan. Dia bilang, mereka nggak tahu kedekatan dengan Elia, mereka nggak percaya, tapi sungguhan kan terjadi. Ketika dia katakan hujan, baru hujan. Why? Kalau seorang yang sudah menikah dengan bahagia dalam Tuhan, takut akan Tuhan, didik anak, saya tahu saya punya 3, papa mama, saya juga sudah jadi papa mama. Papa dan istri saya jadi, dan kami sudah jadi papa mama. Kalau anak saya tanya sama istri saya, katakan saya kepala keluarga, kepala istri saya adalah suami bukan? Katakan saya melambangkan Tuhan Yesus, istri saya melambangkan kita atau gereja Tuhan. Anak saya bisa datang ke mama dan tanya, mama boleh permen enggak? Mamanya bilang enggak boleh, dia naik banding ke papanya. Ini parental, ini adalah seharusnya parenting yang sehat tuh begini. Papanya tanya dulu, mama bilang apa? Mama bilang gak boleh. Lalu ngapain datang ke papa? Mama bilang gak boleh, berarti papa juga bilang tidak boleh. Perkataan mama adalah perkataan papa. Ketika Elia berkata, kecuali ku katakan, sama dengan dia berkata, lu mau naik banding ke Tuhan, gak ada gunanya. Aku bilang tidak. Tuhan juga akan bilang tidak. It is not arrogance. It's called confidence. You have to be a confident generation. Satu-satunya cara adalah demi Tuhan yang hidup, mendekat pada Tuhan, berendam dalam firman. Rendam dalam firman itu juga ketaatan. Nggak bisa berendam cuma firman pengetahuan. Lah kalau ketaatan aja belum, jangankan ketaatan. Lah kalau pengetahuan aja nggak ada, gimana ketaatan? Itulah sebabnya langkah pertama, itu bukan langkah terakhir loh ya. Ada orang kira kalau saya baca 3 pasal, 10 pasal, apalah.
berarti saya akan otomatis holy. No, kita harus belajar untuk menghidupi firman itu. Tapi gimana kita menghidupi firman itu? Kalau kita nggak tahu dulu. Amin. Saya minta di dalam nama Yesus, bertahun-tahun ke depan kalian akan dipakai Tuhan lebih-lebih lagi. Karena itu kalian harus punya makanan rohani. Bukan hanya khotbah, tetapi firman Tuhan yang murni. Nah, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Wah, saya baca 6 ayat tapi hanya bisa 1 ya. Besok jam 1 saya akan sampaikan tentang Elia, lanjutannya. Rasanya diusahakan untuk lebih dari 1 ayat besok. Kalau kalian mau datang lagi, ayo datang. Toh nggak kemana-mana, toh Sincia. Ya, dapat angpau dari Tuhan dulu. Dapat angpau double, besok datang yang jam 1 lagi, nggak apa-apa. Besok datang, saya akan ajari lanjutannya dari Elia. Elia ini luar biasa. Ini yang ayat 1, yang saya baru baca ini. Ini yang paling ringan pewahyuannya. Paling ringan. Yang ke depan bawahnya saya bisa, oh my goodness, wow. I want to be like him. Saya ingin jadi seperti Elia. Orang yang pakai Tuhan luar biasa. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur kepadamu untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Siapa di sini yang berkata, aku mau komitmen untuk baca Kejadian sampai Wahyu? Angkat Alkitabnya. Ya, yang sudah baca juga nggak apa-apa. Kita recommit ya. Saya tahu zaman sekarang ini ayat Alkitab ada di HP kan? Ada nggak bawa? Saya sarankan kalian tetap beli bukunya. Lain deh, HP nggak bisa di tipex. HP nggak bisa dicoret lah. Sebelum sampai ke firman, biasanya tang ting tung chattingnya sudah keluar dulu. Instagram, sosial media segalanya. Sampai ke sana itu transitnya terlalu banyak. Ke Dubai dulu, ke Singapura, kemana-mana. Kalau ini kalian buka, nggak ada chatting, tidak ada sosial media, mau nggak mau langsung firman. Saya tetap suka the old fashion way. Di telepon saya masih ada, di HP saya juga ada Alkitab. Saya tahu, ini juga ada. Ya, tapi ini hanya cadangan aja di sini. Kalian jadikan mulai yang belum punya buku, nanti pulang cari beli Alkitab. Oke? Jangan beli yang sembarangan ya. Sekarang Alkitab ada muncul yang macam-macam. Ada yang nama Tuhan Allah diganti-ganti segalanya. Nggak usah lah. Yang ini aja. Oke? Kalian nanti baca ini dan mulai tulisi nama kalian, nama, udah. Nggak usah nomor telepon, alamat itu siap-siap hilang. Jangan beli Alkitab cadangan untuk hilang. Kalian buka itu Alkitab, tulis sana dan jadikan itu your personal treasure. Baca mulai hari ini. Coret-coret nggak apa-apa. Ini bukan Alkitab saat teduh saya, ini Alkitab khotbah saya bahasa Indonesia. Dalamnya coret-coret. Setelah saya khotbah gini, saya tulis biasanya. Saya khotbah apa? Ini bagi pengkhotbah. Saya punya Alkitab Inggris yang saya Asia for Jesus atau ke seluruh dunia saya pakai itu untuk khotbah. Tapi ini 2 Alkitab bukan Alkitab utama saya. Alkitab utama saya sekarang ada di sorokan saya yang saya keluarkan setiap saat teduh. Udah nggak rupa, halamannya nggak bisa dibaca, catat semuanya. Ya, dan di samping itu saya baca Alkitab dalam bahasa Inggris, different version every year. Dan saya bertumbuh dalam Tuhan. I see one thing, young people, listen. Your life will be so enriched by the word of God. Will be so enriched. You see many good things, the Bible says. Alkitab berkata, siapa yang melihat Alkitab itu dan siapa yang mencintai firman mendapat banyak hal yang baik. Your life will be so enriched. Siapa di sini? Kalau sekarang memang di HP-nya, ya udah HP-nya aja diangkat, nggak apa-apa ya. Oke, kalau yang nggak bawa Alkitab, HP-nya juga nggak ada Alkitab, angkat sepatunya. Siapa yang berkata, aku mau mencintai Alkitab ini dan aku akan baca Kejadian sampai Wahyu. Ingat tadi 2 pasal sehari, 1 bulan, lebih 2-3 bulan. Tapi kalau semua 3 pasal sehari, 1 bulan, 1 tahun. 1 tahun kurang sedikit, Anda akan selesai. Yang mau baca Kejadian sampai Wahyu 2 atau 3 pasal sehari sampai mari atau sampai selesai, angkat. Haleluya. Ya, diangkat tangannya, Alkitabnya ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyi satu lagu entah apa. Yang ada firman-Nya. Ayo, apa ya? Haleluya. Tetap diangkat. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Kalau berat, angkat setengah tiang gak apa-apa. Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nyanyikan lagi, nyanyikan terus, lebih tinggi lagi, katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan dengan iman dan kerinduan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nyanyikan sekali lagi, katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Musik saja nyanyikan dari awal. Di penghujung daripada ibadah ini, saya minta kepada barang siapa di antara kita yang belum lahir baru, artinya yang belum pernah menerima Yesus, mengundangnya masuk dalam hatinya secara pribadi. Pasti ada, gak mungkin gak ada. Pasti ada domba yang tersesat di ruangan ini. Kalian belum pernah selama ini kalian ikut-ikutan, entah keluarga, kalau kalian sudah dari keluarga Kristen, atau ikut-ikutan teman aja ke gereja. Kakimu masuk ke gereja, tak berarti namamu tertulis di surga. Jangan berhenti, main terus ya. Saya minta tolong bagi Anda yang belum pernah mengundang Yesus secara pribadi, gak peduli Anda sudah tahu tentang Yesus, kalau belum pernah meminum air hidup itu, saya mau undang kalian untuk maju ke depan. Dan bagi kalian juga yang belum pernah dibaptis, belum pernah mentaati perintah pertama Tuhan Yesus setelah seseorang bertobat, maka biar firman itu memperoleh tempat untuk bertumbuh dalam hidup kalian, kalian harus meresponinya dengan ketaatan. Kalian juga bisa maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bawa barang pribadi, jangan tinggalkan, jangan ada yang kehilangan ini atau itu. Anda bisa maju sekarang ini. Silakan ke sini. Beri tepuk tangan untuk mereka semuanya. Kita kasih dorongan bagi mereka yang belum. Haleluya, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Para hamba-hamba Tuhan, para full-timer untuk maju ke depan, doakan. Para pemimpin
Tuhan, curahkan roh-Mu ke atas setiap kami. Curahkan roh-Mu ke atas setiap orang-orang muda di tempat ini. Mari semua jemaat angkat tangan. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Let your spirit come. Let your will be done. Let your kingdom come. Oh haleluya. Yang belum menerima bahasa lidah, angkat tangannya. Yang belum menerima bahasa lidah, yang belum menerima bahasa roh, angkat kedua tangannya. Tuhan mau memberikan padamu. Tuhan mau memberikan padamu. Yang belum menerima bahasa roh, angkat kedua tangannya. Anak-anak CG, ayo anak-anak,
Aogier, lihat kanan kirimu kalau ada yang angkat tangan. Yang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, letakkan tanganmu di pundak orang itu. Dan mulai berdoa bagi orang itu. Terimalah Roh Kudus. Turunlah pada Yesus. Terimalah. Terimalah Roh Kudus. Yang angkat tangan jangan dibiarkan. Yang angkat tangan tolong dipegang. Saya pinjam tangan kalian. Saya pinjam tangan kalian. Itu ada. Saya pinjam tangan kalian. Letakkan tanganmu. Oh, terima. Receive the Holy Spirit. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terima 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 Roh Kudus. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Terima Roh Kudus. 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 Jangan berhenti doa, berbahasa roh. Yang sudah bisa berbahasa lidah terus berbahasa roh. Terus berdoa. Sambil terus didoakan ya. Saya tahu nih orang-orang yang mengangkat tangan sedang menerimanya saat ini. Terus doa. Sambil kalian doakan, telinga satunya dengarkan saya. Saya melihat seperti ada, ingat enggak kalau orang menghitung 1, 2, 3, 4, 5-nya di strip 1, 2, 3, 4, 5 per 5 per 5 di strip jadi satu lumbung-lumbung itu. Saya melihat tadi itu, 5 itu masuk ke lumbung. Pluk 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 gitu. Roh Kudus berbicara kepada saya ngerti maksudnya. Bahwa di sini ada orang yang sudah punya lebih akan diberi lebih agar mereka tambah berlimpah. Itu janji Tuhan, itu bicara multiplikasi urapan. Ada orang-orang yang sudah berhasil dengan Roh Kudus membawa 5 orang kepada Kristus. 5 orang kepada Kristus. Ya. Ada orang-orang seperti itu, saya ingin doakan orang-orang itu, bukan berarti yang belum pernah membawanya, tidak didoakan. Tapi yang sudah membawa dulu, yang didoakan akan berlimpah dan limpah ruah, urapan itu akan kena pada mereka yang belum pernah. Roh Kudus lagi cari jalan masuk untuk mengurapi bagi penjala jiwa. Saya mau tanya, orang-orang itu yang sudah pernah memenangkan secara langsung teman-temannya, entah itu di sekolah atau tetangga atau siapa saja, generasinya, sudah langsung menuntun orang itu terima Yesus. 5 orang dalam hidupnya. Angkat tangan, saya mau lihat. Ada nggak? Ada. That's you? That's you? Ada lagi? Ada beberapa? Dengan cepat aja, waktu kita nggak banyak, kita sudah overtime ini. Maju ke depan sini, saya mau doakan di depan sini. Sambil kalian maju di depan sini, saya minta catcher bantu. Satu-satu maju ke sini. Yang tadi barusan didoakan bahasa roh, menerima bahasa lidah. Yang belum, yang sudah menerimanya angkat tangan. Yang tadi yang barusan didoakan di tempat, lalu Anda menerima bahasa lidah untuk pertama kali di sore hari ini, angkat tangannya, saya mau lihat. Barusan menerima, itu ada tangan yang terangkat. Siapa lagi yang tadi menerimanya? Itu ada tangan. Ini di sini, ada siapa lagi? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dengan cepat ya, catchernya di belakang, cepat, catchernya di belakang. Kamu ya, betul? Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive. Rapata kapayaman, bawa sini. Sebagian ditaruh di situ supaya lebih cepat. Bawa sini, come. Ya, maju aja. Receive the anointing. Receive. Cepat bawa sini. Semua berbahasa lidah dengan pelan-pelan aja. Receive. Tuhan tambahkan, urapi mereka semakin lebih lagi. Receive. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bawa sini, dibagi sebagian ke situ cepet Aan. Ora makapata kamaya maramata kayashe. Ora pata kamaya rama. Ini bukan untuk sok-sokan, tapi dari sini urapan itu akan mengalir. Karena itu kalian angkat tangan, dari sini akan mengalir. Bagi mereka yang belum pernah membawa 5 orang pada Tuhan secara langsung, kalian akan sebentar lagi tahun ini akan membawa orang-orang itu. 5 akan mulai masuk ke lumbung. Tuhan tidak akan bekerjanya secara eceran, Tuhan akan kerjanya secara grosiran. Akan banyak orang yang menjala manusia. Ora makata kamaya rama. Saya minta ini lebih cepat yang cowok, di belakangnya ada cowok. Ora pata kamaya shanana mata kamaya sih. Ora pata kamaya shanana mata kamaya sih. Ora pata kamaya rama. Receive the anointing of the Holy Spirit. Ora pata kamaya shanana mata kamaya bara. Ora pata kamaya shanana mata kamaya bara mata kamaya shanana. Ora pata kamaya shanana mata kamaya. Oh basini. Satu. Shikara pata kamaya shanana mata kamaya. Shikara pata kamaya mata kamaya shanana. Tuhan akan membuatmu semakin hari semakin dipakai sebagai penjala manusia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, angkat tangan yang di depan sini semua. Ora makapata kabaya shanana marama. Ora makapata kabaya shanana mata kamarisi. Sikapata kabaya maramata kamaya shanana mata kam. Ira mata kabaya barala mata kamaya bara. Ora mata kamaya maramata kamaya shanana mata kamaya bara mata kam. Ira mata kabaya shanana mata kamaya bara. Ira mata kabaya barala. Pegang. Ora mata kabaya shanana mata kamaya. Ora mata kabaya barala mata kabaya shanana. Ora mata kabaya barala mata kabaya shanana mata kamaya bara. Ora mata kabaya shanana marama. Angkat tanganmu. Bak urapan di kepala Harun sampai ke leher turun, biar mereka hari ini yang di depan sini mengalirkan urapan ke belakang sana. Seperti leher turun ke jubahnya, terimalah tubuh Kristus. AOGers, terimalah urapan dari Tuhan. Terimalah urapan untuk menjadi seorang yang urapan menjadi pahlawan yang gagah perkasa, memenangkan jiwa-jiwa. Angkat tanganmu sambil terus berdoa. Ora mata kabaya shanana mata kabaya bara. Ora mata kabaya shanana mata kabaya shanana. Ora mata kabaya bara mata kabaya shanana mata kabaya bara mata kabaya sih. Ora mata kabaya bara mata kabaya shanana mata kabaya bara mata kabaya sih. Ora mata kabaya shanana mata kabaya bara mata kabaya sih. Ora mata kabaya bara mata kabaya sih. Ora mata kabaya bara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Mari kita semua sembah Dia. Haleluya. 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 Mari kita agungkan Tuhan, angkat tanganmu, katakan haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Sama-sama katakan, Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta
saya, Tuhan Yesus. Cinta saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta. Angkat wajahmu dan tanganmu ke surga, katakan haleluya. 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 Wow, haleluya. 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 Sekali lagi. Oh, haleluya. 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 Lagi, rasanya tidak mau untuk pulang. Oh, kemuliaan-Mu ada di sini. Here is your glory. Here is your glory. Hallelujah. Here is your glory. Here is your glory. Hallelujah. Oh, sekali lagi. Oh, hallelujah. Worship. Hallelujah. Worship. Hallelujah. Worship. Tuhan, kami sungguh-sungguh tidak ingin rasanya untuk sekarang mengakhiri, tapi kami harus mengakhirinya. Kebaktian berikutnya, Tuhan juga mau berjumpa dengan umat yang baru yang lain. Tuhan, kami tidak mau putus hubungan persekutuan ini. Sampai nanti kami turun pun, kami mau tetap jaga hati dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kami bersenang-senang, bisa kongko, bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Tapi dengan saudara seiman, tapi kami tetap akan jaga hati ini direndam dalam masa muda kami, dalam hadirat dan dalam firman. Ajar kami untuk jalan dalam ketaatan, dalam setiap keputusan kecil maupun keputusan besar, memuliakan Tuhan. Jadikan kami generasi anak panah yang betul-betul diluncurkan seperti Elia, tepat waktunya berbicara kepada para raja dan berbicara kepada para bangsa. Terima kasih ya Bapa. Pujilah nama-Mu. Sebentar kita akan doa berkat. Setelah saya berkata amin, nanti yang tadi mau dibaptis, yang belum, tadi kan sudah pulang balik ke tempat duduk, kalian bisa ikut yang ini, angkat, nih lihat ya, follow me. Nanti setelah amin, kalian jangan menuju pintu yang belum dibaptis, jangan tunda, kalian bisa dibaptis hari ini loh. Oh, bukan hari ini ya, bukan ya. Hari ini ada ya, bisa dibaptis hari ini loh. Ya, pakaiannya sudah disediakan, kalian pulang kering pakai pakaian kalian sekarang. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ketaatan. Saya lihat Tuhan sedang melawat. Jangan tunda ketaatan. Ya, kalian bisa langsung, jangan ke pintu, langsung menuju follow me itu. Langsung turun sama saudara-saudaramu itu. Ya, oke, haleluya. Mari terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia dari Tuhan Yesus. Pengurapan dari Roh Kudus akan membawamu naik dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Jadilah tentara Allah. Mereka yang melakukan firman-Nya banyak dan kuat. Orang-orang pahlawan gagah perkasa, pemenang jiwa.
Pulanglah, penuhi sorga. Melalui hidupmu, kosongi neraka. Tuhan Yesus menyertaimu, jadilah besar di tangannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tangan masih panas. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih high five satu sama lain juga. Praise the Lord. God bless you.